Ucapan syukur adalah sesuatu yang sangat berkuasa. Ucapan syukur adalah sesuatu yang membebaskan kehidupan. Ucapan syukur adalah sesuatu yang membuat hidup kita bersemangat dan menumbuhkan iman percaya. Ucapan syukur itu punya kaitan yang sangat erat dengan hadirat daripada Tuhan. Itu yang kita mau bahas supaya kita mengerti dan kita penuhi hidup kita dengan kuasa di balik ucapan syukur ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan hari lepas hari Tuhan, itu yang aku akan naikkan untuk Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, karena Engkau baik bagi aku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat momen ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Teduhkan hati kami Tuhan. Perbaharui kami, buat kami makin dewasa di dalam Tuhan. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama-nama yang indah, nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Oke. Ucapan syukur yang seperti tadi kita nyanyikan adalah sesuatu yang sangat berkuasa. Ucapan syukur adalah sesuatu yang membebaskan kehidupan. Ucapan syukur adalah sesuatu yang membuat hidup kita bersemangat dan menumbuhkan iman percaya. Ucapan syukur itu punya kaitan yang sangat erat dengan hadirat daripada Tuhan. Itu yang kita mau bahas supaya kita mengerti dan kita penuhi hidup kita dengan kuasa di balik ucapan syukur ini. Ya. Mazmur 139 ayat yang ke-18. Nanti mungkin ada beberapa yang kalau ada ya multimedia, kalau ada dalam bahasa Inggrisnya bisa ditampilkan. Karena kalau membaca versi bahasa Inggrisnya ada kata-kata yang bisa memperjelas supaya kita belajarnya lebih mantap gitu ya. Mazmur 139 ayat yang ke-18 mengatakan, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Oke. Kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Lebih jelas, bahasa Inggrisnya mengatakan begini. I cannot even count them, they outnumber the grains of sand. Nah, ini kata yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. And when I wake up, ketika saya bangun, tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan ketika aku berhenti. Kalau baca versi bahasa Inggrisnya diperjelas lagi, ketika aku bangun, you are still with me. Engkau masih ada Tuhan. Oke. Kata bangun itu artinya kuts dalam bahasa Ibraninya. Arti kata kuts itu adalah kata aku terbangun dari tidurku. Dengan kata lain, pemazmur lagi memberitahu kepada kita bahwa sebelum aku tidur, engkau ada. Selagi aku tidur, engkau ada. Dan waktu aku bangun, engkau masih ada. Dengan kata lain, engkau tidak pernah tinggalkan aku Tuhan. Oke. Sekarang perhatikan prinsip ini baik-baik. Karena saya mulai gemes juga banyak orang yang suka bilang begini, saya gak rasakan hadirat Tuhan. Untuk semua orang percaya, Tuhan hadir 24 jam. Bahkan kalau ada lebih jamnya Tuhan hadir juga. Ketika aku sebelum tidur, aku tidur, dan ketika aku bangun, Tuhan hadir. Kehadiran itu beda dengan hadirat. Saya bisa hadir itu artinya datang. Hadir itu artinya ada, seperti kita ini ada, kita hadir di tempat ini. Ada kemungkinan Bapak Ibu yang mungkin berteman di tempat ini, ketika ketemu besok hari Senin, ngobrol-ngobrol, ternyata baru sadar Bapak Ibu itu ketika ketemu sama teman, oh ternyata kemarin ada di ibadah jam 9.30, sama-sama hadir tapi nggak ketemu. Kalau bicara soal hadirat itu adalah countenance to countenance, face to face, muka dengan muka, ketemu. Ya kok nggak ketemu ya? Oh ya karena rame, tempatnya besar, nggak ketemu, sama-sama hadir. Jadi di dalam sebuah kehadiran belum tentu ada hadirat.
Di dalam sebuah hadirat pasti ada kehadiran. Tuhan selalu hadir. Jadi kalau sampai ada manusia yang mengatakan, khususnya orang percaya yang mengatakan aku tidak merasakan hadirat Tuhan, ya salahnya dia, bukan salah Tuhan. Dan bukan salah orang lain. Aku nggak bisa rasakan hadirat Tuhan ketika ikut ibadah online, salahnya dia lah. Aku nggak bisa rasakan hadirat Tuhan ketika ibadah itu, ibadah ini, dan seterusnya, ya salahnya dia. Kita mau belajar korelasi yang luar biasa antara hadirat dan ucapan syukur. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan ada sebuah kuasa di balik itu semuanya. Kenapa? Karena gini, manusia berhasil dibohongi. Manusia berhasil dibohongi oleh iblis dengan modus operandi yang dia masih lakukan sampai hari ini. Manusia sejak diciptakan, sejak awalnya manusia ada di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna. Lebih daripada sempurna. Kalau mau digambarkan kondisi manusia pada saat itu, lebih daripada sempurna. More than perfect. Kenapa? Karena ada di dalam hadirat Tuhan. Ketemu muka sama Tuhan. Gak ada ibadah-ibadah seperti begini saat itu. Gak ada perantara, gak ada imam besar, gak ada. Mereka berkomunal langsung directly sama Tuhan. Itu hadirat. Nah, yang iblis mau lakukan sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa adalah memisahkan manusia dengan hadirat Tuhan. Ketika itu terpisah, udah beres. Dia bisa melakukan segala-galanya terhadap kehidupan itu. Itu yang mau dipisahkan. Itu yang harus dipelajari. Itu yang harus dicegah. Karena itu bahaya. Bayangkan di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna, iblis berhasil menjatuhkan manusia. Isi kebohongannya adalah ini. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima mengatakan begini. Kejadian pasal yang ketiga, ayat keempat dan kelima mengatakan begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah itu, you will surely die, kamu akan mati. Saya pernah sampaikan pelajaran tentang itu di beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Kematian sejak awalnya sudah ada. Kematian, saya refresh ya supaya Bapak Ibu ingat lagi. Kematian sejak awal sudah ada, tetapi kematian diciptakan mati. Death was created death. Kematian ada, tapi kematian statusnya mati. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Nah, kemudian Tuhan mengatakan begini, kalau kamu nggak taat, kalau kamu makan buah itu, kamu akan, you will surely die, kamu akan mengaktifkan kematian. Itu maksudnya. Dan kita sudah tahu akhirnya manusia jatuh. Ya. Jadi kematian sudah ada, tetapi kematian diciptakan mati pada saat itu. Nggak berkuasa atas manusia. Nah, Tuhan nggak bisa mengatakan begini, aduh, kok kenapa kamu makan? Kalau kamu makan terjadilah nanti proses penebusan yang panjang nantinya. Pemazmur mengatakan begini, your word is above your name. Firmanmu melebihi namamu. Jadi apa yang dikeluarkan oleh firmanmu nggak bisa ditarik balik. Integritas Allah ada di dalam firmannya. Tuhan nggak bisa bilang ini, aduh kenapa kamu jatuh, ini prosesnya jadi panjang, ulang ya, reset ya, besok jangan dimakan buahnya, nggak bisa. You will surely die, itu terjadi. Dibohongin sama iblis, enggak akan mati. Dengan kondisi yang berikut ini dia katakan begini, ayat yang kelima. Nah, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, iblis lagi kasih tahu begini, kondisimu sekarang ini yang ada di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna, sangat-sangat luar biasa, tidak cukup. Kenapa dia katakan begini? Karena dia jatuh pun gara-gara ini. Gara-gara apa ya? Sebentar saya jelaskan. Nanti ada ayat-ayatnya, ada bukti-buktinya. Ini kita harus bongkar supaya kita nggak bisa dibohongi sama dia lagi, dan jangan mau dibohongi sama dia. Iblis lagi kasih tahu sama manusia bahwa kondisimu tidak cukup, padahal kondisinya ada di dalam hadirat Tuhan. Bayangkan kalau sampai dia berhasil pada saat itu membohongi manusia, apalagi kita yang hidupnya jauh di dalam dunia yang jauh daripada sempurna. Betapa mudahnya sekarang kita dibohongi, dan kalau kita nggak mempelajari ini, dan kalau kita nggak tahu tentang bagaimana kuncinya
saya terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus menerus kita akan jatuh lagi, terus menerus kita akan komplain lagi, terus menerus kita akan hidup di dalam depresi. Terus menerus begitu aja, ngadapin masalah nggak kuat, ngadapin ini nggak kuat, nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Iblis berhasil menjatuhkan manusia karena dia menghembuskan kebohongan bahwa kondisimu tidak cukup. Ketika manusia percaya bahwa kondisinya tidak cukup, otomatis manusia tidak mengucap syukur. Paham ya? Dan ketika manusia tidak mengucap syukur, perhatikan ayat berikut ini yang mengerikan. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di saat manusia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Di saat manusia tidak mengucap syukur, dunia kelihatan menarik. Dan dengan gampangnya Tuhan diganti dengan ilah yang lain karena nggak ngucap syukur. Bayangin loh, di dalam hadirat Tuhan pun begini. Tuhan tahu bahwa manusia tidak mengucap syukur, dan itu adalah alasan kenapa manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya firman Tuhan membongkar kebohongan ini semuanya. Dan makin saya pelajari, ini saya pelajari sudah bertahun-tahun. Pertama kali saya khotbahkan ini kira-kira 15 tahun yang lalu. Makin kesini ketika dipelajari, makin terbuka lagi banyak hal-hal yang baru, makin merinding saya. Buah itu hampir setiap hari pasti dilewati sama manusia. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa mereka melihat buah itu sedap untuk dimakan. Karena apa? Pasti hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Pasti hidupnya rasa cukup. Ketika kebohongan itu dipercaya sama manusia, gak cukup hidupmu. Gak cukup hidupmu. Sekarang dalam semua aspek hidup, akhirnya apa? Kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita dibenturkan dengan orang lain, status, jabatan, harta dibenturkan sama orang lain, dan kita lihat diri kita sendiri, kita katakan, kenapa saya kayak gini ya? Di saat itu dosa kelihatan menarik. Jadi catat ini baik-baik. Kalau sebaliknya yang kita lakukan, kita senantiasa isi hidup kita dengan ucapan syukur, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik. Bahkan kita sedang memposisikan hidup kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa, karena senantiasa mengucap syukur. Kejadian 3 ayat yang ke-23 sampai 24 mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya nggak punya waktu untuk membahas pohon kehidupan. Ya, ada pelajaran tersendiri untuk pohon kehidupan. Saya nggak punya waktu untuk bahas itu. Yang saya mau tekankan adalah di ayat ini adalah manusia mengalami fase kematian 2 kali. Yang pertama, manusia diusir dari taman, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dan itu yang iblis mau lakukan. Dipisahkan dari hadirat Tuhan. Setelah itu manusia masih hidup beratus-ratus tahun, manusia akhirnya mati secara fisik. 2 fase kematian. Pertama dipisahkan dari hadirat Tuhan, yang kedua mati secara fisik. Itu sebabnya penebusan Yesus juga begitu. Ya, kalau ingat pelajaran yang dulu, penebusan Kristus juga sama. Dia melewati 2 fase kematian. Fase kematian yang paling berat yang pernah dicatat sama Alkitab adalah ketika Yesus dipisahkan dari hadirat Bapa, bukan kematian secara fisik. Dia tidak pernah tertulis komplain soal kematian secara fisik, walaupun sakitnya luar biasa, kita tahu semua itu. Tetapi yang membuat dia mengerang luar biasa dan menjerit, Father, why have you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan aku? Itu adalah ketika dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Kenapa? Karena semua yang dialami manusia harus ditebus sama dia. Dan penebusan A diganti A, B diganti B. Yesus mengalami 2 fase kematian. Fase kematian yang paling pertama, yang paling berat adalah ketika dia dipisahkan dari hadirat Bapanya. Kenapa semuanya ditebus? Supaya hari ini kita tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu ditebus makanya.
Itu sebabnya dia mengalami peluh bercampur darah, namanya hematohidrosis. Dr. Frederick Zugebe mengatakan bahwa selama prakteknya dia nggak pernah menemukan orang yang mengalami hematohidrosis. Hematohidrosis adalah ketika stresnya sudah akut sampai peluh bercampur darah, pecah pembuluh darahnya. Dr. Frederick mengatakan, saya nggak pernah ketemu case seperti begini, karena sebelum sampai ke titik itu manusia sudah bunuh diri. Manusia nggak tahan. Yesus mengalami stres yang sampai akut supaya apa? Supaya kita nggak usah alami itu lagi. Jadi kalau sampai masih mengalami hal seperti itu, ada yang salah di dalam kita. Semuanya sudah ditebus. Itu fase-fase kematian yang dialami sama Yesus. Karena manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Perhatikan prinsip ini baik-baik sebelum saya lanjutkan. Sebagai orang percaya, seperti ayat yang tadi dikatakan, dia selalu hadir 24 jam dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sekali lagi ya, hadir sama hadirat beda toh. Hadir, dia hadir. Kita berjalan kemanapun dia hadir, dia ada di situ. Nah, seringkali kita dialihkan kepala kita kepada masalah sama iblis. Dialihkan kepala kita kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang seperti itu. Kita dibuat kondisinya rasanya nggak cukup. Dialihkan kepala kita. Yesusnya tetap hadir. Ketika kita mulai dialihkan kepala kita, disitulah manusia sering merasakan bahwa aku nggak rasakan hadirat Tuhan, padahal dia hadir. Bagaimana supaya saya bisa tetap merasakan hadirat Tuhan ketika dipalingkan kepalanya terhadap dosa lah, terhadap dunia lah, dibenturkan kepada manusia lain lah, mulai ada rasa tidak enak lah, mulai perkatakan begini di sikap hati kita, Tuhan, aku isi hariku dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur adalah dasar dari penyembahan, dan ucapan syukur adalah bukti dari imanku. Aku belum lihat apa yang terjadi ya Tuhan, walaupun berat, Tuhan aku ucapkan syukur kepadamu, karena aku tahu Engkau baik. Engkau lagi merancangkan segala sesuatu, bukan satu hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Ketika kita isi dengan ucapan syukur, ini kan dia hadir. Itu sama dengan kita memalingkan mata kita kepada dia. Di situnya kita akan merasakan hadirat Tuhan. Itu ucapan syukur. Jadi kalau sampai orang mengatakan saya nggak rasa hadirat Tuhan, salah sendiri. Hidupnya pasti nggak punya ucapan syukur. Ketika mengucap syukur senantiasa, kita sedang memalingkan mata kita, countenance to countenance, face to face. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalah masih ada, di situ kita bisa katakan, aku rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sekali-kali menyentuh emosi, betul. Dengar khotbah, lagi pujian, kita bisa menangis. Hadirat Tuhan tidak bisa dinilai dengan emosi. Hadirat Tuhan dinilai dengan iman, dengan ucapan syukur. Itu hadirat Tuhan. Rugi kalau dia selalu hadir tapi kita nggak rasakan. Rugi dia selalu hadir tapi kita nggak pernah menikmati hadirat Tuhan karena nggak pernah ngucap syukur. Dahsyat kuasa daripada ucapan syukur, karena itu alasan manusia jatuh dalam dosa. Yesaya 14 ayatnya yang ke-12 sampai ayat 14. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Ini berbicara soal Lucifer, ya. Kata Lucifer gak akan Bapak Ibu bisa temukan dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu adanya di Alkitab bahasa Inggris. Ya, dijelaskan di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita dengan kalimat ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Yesaya 14 ayat 12. Hai bintang timur, ini bicara soal Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Lihat kenapa dia jatuh. Lihat ini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Maunya naik, ngerasa gak cukup. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Terus dikatakan lagi, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku mau itu. Kayak anak kecil. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia merasa tidak cukup, dia jatuh, dan modus operandi itu diberikan kepada manusia dan manusia percaya. Katanya siapa? Dia masih gak lakukan hal yang sama. Kebohongan dia selalu berisi itu. Dikasih kondisi-kondisi yang supaya kita merasa tidak cukup. Selalu seperti itu.
Perhatikan Yesaya 14 ayat yang ke-11. Nanti kalau ada bahasa Inggrisnya lebih jelas juga ini ayatnya. Perhatikan ini kalau saya baca membuat saya merinding. Yesaya 14 ayat 11 ini berbicara soal dia juga. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, your pomp is brought down to Sheol, and the sound of your string instruments. Ada kata itu, garis bawahi kata-kata itu kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Inggrisnya. String instruments, the maggot is spread under you and worms cover you. Dia diciptakan, sudah ada alat musik diciptakan di dalam dia. Alat musik yang terbuat dari senar ada di dalam dia. Ya, itu satu. Kita lihat lagi coba Yehezkiel pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-13. Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 13. Alat musik selalu dasarnya senar, kemudian ada yang tiup dan ada yang ditabuh. Ya, perhatikan yang berikut ini. Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-13. Engkau di Taman Eden, nih bicara soal dia lagi, Lucifer, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisoprat, nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Perhatikan kalimat berikut ini. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya diperjelas kata-kata ini, ya kita lihat di bagian yang terakhirnya. Kalau Bapak Ibu ada bahasa Inggrisnya, saya kutip dari New King James Version. Dikatakan begini, the workmanship of your timbrels, itu alat tabuh, and pipes, alat tiup, was prepared for you on the day you were created. Ketika engkau sedang diciptakan, ketika engkau sudah diciptakan, engkau dimasukkan alat musik senar, alat musik tabuh, alat musik tiup. Luar biasa. Masih nggak puas juga. Tuhan katakan begini, nggak apa-apa, kamu diusir, kamu dipecat dari posisimu. Aku bisa jadikan debu. Dari debu, bahan bakunya debu, aku bisa jadikan sosok pribadi yang bisa menyembah aku dengan semua alat-alat musik ini. Siapakah itu? Kita. Ketika saudara bernyanyi, kalau saudara mempelajari, kita ada senar suara di sini toh. Ada string di dalam sini. Ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan udara, flute, alat tiup. Kemudian kita bertepuk tangan, alat tabuh. Tuhan katakan, aku gak peduli, aku bisa jadikan sesuatu dari debu untuk memuji dan menyembah dan mengucap syukur sama aku. Dahsyat Tuhan. Itu sudah dimasukkan ke dalam kita. Sudah di-embedded di dalam kita. Jangan mau dibohongi dia. Pergunakan nafasmu, pergunakan suaramu bukan untuk komplain, bukan untuk mengeluh, bukan untuk bersungut-sungut. Pergunakan itu untuk apa? Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur karena Engkau memberikan semua instrumen itu di dalam hidupku. Perhatikan ini ya, ayat yang lain lagi ya. Yehezkiel 28, coba lihat. Mulai dari ayat yang ke-14. Yehezkiel 28 mulai ayat 14 sampai 16 mengatakan begini. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada di jalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini mengerikan setelah ini. Lihat ini. Ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Jangan lupa kata-kata kerub yang tadi ada, nanti saya jelaskan. Kata dagang, perhatikan ayat 16. Ya, kata dagang. Itu bahasa aslinya adalah rekulah, kata dagang. Rekulah itu artinya adalah begini, artinya gini. Misalnya saya kerja di toko HP lah misalnya ya. Misalnya harga HP-nya 1,5 juta misalnya. Ya, saya orang sales. Saya kerja di kasir misalnya ya. Saya terima pembayaran dari customer 1,5 juta. Ini arti kata rekulah, arti kata dagang. Saya terima 1,5 juta, harusnya masuk ke toko dong 1,5 jutanya. Ya. Saya tidak masukin, saya tidak storein 1,5 juta, tapi saya ambil 500.000 buat kantong saya. Itu arti kata rekulah, itu arti kata dagang.
Di dalam konteks ini, Lucifer mau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Merasa tidak cukup. Itu sebabnya di dalam pencobaan yang ketiga di Matius 4 ayat 8 dan 9, dia katakan begini, pencobaan kepada Yesus, dia katakan begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi itu yang dia terus lakukan. Kita diberikan rasa tidak cukup supaya kita beralih pandangan kita daripada kehadiran Tuhan, kita nggak rasakan hadirat Tuhan akhirnya, dan kita mulai menyembah hal-hal yang tidak penting. Akhirnya hidup kita jadi stres. Makanya di Ibrani 13 ayat 15 dan 16 mengatakan begini. Saya banyak kasih ayat, Bapak Ibu catat aja ya, nanti di rumah dibaca lagi. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan lupa ngucap syukur. Makanya ketika beberapa tahun yang lalu ketika adik saya serangan jantung dan dia tiba-tiba sempat flatline gitu ya di rumah sakit, sempat hilang nafasnya 2 menit, diresusitasi sama dokter. Dan ada nafasnya kembali dan kemudian dipasang ring. Seminggu dia bisa pulang ke rumah dan semua katakan itu mujizat Tuhan, dan semua katakan itu Tuhan baik bagi dia. Saya katakan betul, Tuhan baik. Tapi kalau sampai kemarin dia dipanggil pulang pun Tuhan tetap baik. Amin atau amin? Dalam apapun kondisi hidup kita, Tuhan tetap baik, titik. Karena Dia lebih tahu daripada kita. Dia lebih mengenal hati kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Rancangan Dia bukan rancangan kita, jalan Dia bukan jalan kita. Makanya banyak orang gak suka nunggu jawaban doa. Padahal di tengah-tengah jawaban doa, di dalam sebuah proses, ketika diisi dengan ucapan syukur, iman bertumbuh. Di dalam proses seperti begitu, apa yang terjadi? Kita diubahkan, karakter kita didewasakan. Seringkali kita bilang Tuhan akan lebih mudah Tuhan kalau engkau jawab dengan lebih cepat. Dan seringkali Tuhan katakan, aku tahu dirimu. Kalau sudah genap waktunya aku akan kasih. Tunggu aja di situ. Ketuk pintu aku pasti buka. Sesuai dengan waktuku. Selagi kamu menunggu, belajarlah kesabaran. Belajarlah murah hati, belajarlah supaya karaktermu bertumbuh di dalam Tuhan. Akhirnya dimulai dari Keluaran 25 ayat yang ke-8. Tuhan mulai memulihkan hubungannya dengan manusia. Keluaran 25 ayat yang ke-8 mengatakan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, Bapak Ibu kalau baca perjanjian lama dengan perjanjian baru harus dibedakan. Ya, semua yang di perjanjian lama serba fisik. Masuk ke perjanjian baru semuanya dimasukin dalam sini. Ya, dulu waktu pertama kali Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan manusia, diharuskan bangun mezbah. Kemudian setelah mezbah ada apa? Tabernakel Musa, ada kemah Daud. Kemudian ada bait Allah 1 dan 2 didirikan sama Salomo dan Herodes. Ya, di dalam semua kemah-kemah itu dan bait Allah ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan saat itu. Sekarang udah dimasukin dalam sini. Matius 12 Yesus mengatakan begini, sebentar lagi ada yang lebih daripada bait Allah. Murid-muridnya bingung, dipikirnya lebih besar gedungnya. Yesus katakan bukan, sebentar lagi akan diruntuhkan bahkan ini. Prinsip itu diperjelas dan dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Itu sebabnya 2 tahun lalu ketika gedung gereja ditutup, gereja nggak bisa ditutup. Gedungnya ditutup, gereja tetap buka. Kenapa? Karena gerejanya adalah saudara dan saya. Eklesianya Tuhan. Dimasukin dalam sini. Dulu yang sakral pengorbanan, sekarang yang sakral adalah ketaatan. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Korbankan waktu, pelayanan, kasih perpuluhan, gak ada artinya tanpa ketaatan. Dimasukin sini semua sama Tuhan. Dulu ditulis di atas loh batu firman Tuhan, sekarang 2 Korintus 3 mengatakan apa? Semua ditulis di atas loh hati manusia. Dulu mezbah, kemudian Wahyu 4 ayat 9 mengatakan begini. Setiap kali Wahyu 4 ayat 9 makhluk-makhluk mempersembahkan puji-pujian, hormat dan apa? Ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup sampai selama-lamanya. Ucapan syukur selalu akan memalingkan countenance, muka kita, mata kita kepada Tuhan, dan kita bisa rasakan hadiratnya. Rugi kalau kita nggak ngucap syukur. Dia hadir tapi kita nggak nikmati. Kenapa? Karena nggak ada ucapan syukur.
Kita berpaling terus kepada dunia padahal dia hadir ada di sini. Itu sebabnya Mazmur 100 ayat 4. Perhatikan, ini penting sekali. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Passwordnya apa? Kuncinya apa masuk lewat pintu gerbangnya? Dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada dan pujilah namanya. Mau lihat Tuhan, mau rasakan hadiratnya, mengucap syukur. Karena Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Perhatikan Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Ya, yang pertama tadi, kalau kita mengucap syukur, kita akan memposisikan hidup kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Yang kedua, Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Alhasil apa? Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang yang tidak isi hidupnya dengan ucapan syukur setiap hari sama Tuhan, gak ada hikmat. Hidupnya gak berhikmat. Hidupnya stres, hatinya gelap. Makanya setiap pagi, ini saya bagikan share saya nih kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya kutip Yohanes 14 ayat 27. Tuhan, itu damai yang Tuhan sebelum dia mati di kayu salib, dia tinggalkan damai. Dia gak tinggalkan yang lain-lain. Ini loh, damai aku tinggalkan bagimu. Damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan adalah damai setelah engkau selesai menghadapi masalah. Damai yang aku berikan adalah selagi engkau menghadapi masalah, ada damai. Jangan gelisah hatimu. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7-8 mengatakan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Jemaat Betaningin dan pastinya. Kenapa seperti itu? Karena ayat sebelumnya dikatakan begini, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Jadi setiap pagi, kalau bangun pagi saya bilang gini, Tuhan serah terima ya. Walaupun aku belum merasakan kekhawatiran, serah terima Tuhan. Hari ini, aku serah terima kekhawatiranku kepadamu, tukar sama damaimu, supaya sepanjang hari ini Tuhan, aku nggak bisa dibohongi sama iblis. Aku akan mulai hari ini Tuhan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Akhirnya sepanjang hari penuh hikmat, sepanjang hari penuh kemenangan, walaupun masih ada masalah. Yang ketiga, saya tutup dengan ini. Di dalam sebuah ucapan syukur, ya, ini yang terjadi. 2 Tawarikh 20. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan tentang ucapan syukur. 2 Tawarikh 20, Yosafat dikepung sama Bani Moab sama Bani Amon. Bani Moab sama Bani Amon adalah bani yang lahir dari inses. Jadi mereka keji. Kalau bertempur bukan serdadu yang dibunuh. Istri dan anak-anak diambil sebagai budak. Jadi semuanya berhadapan sama Tuhan dan katakan, Tuhan, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-21 mengatakan begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka maju berhadapan dengan orang bersenjata. Ada kemungkinan mereka mengatakan begini, Tuhan bawa senjata enggak? Tidak. Tuhan panggil negara-negara sekutu enggak untuk bantu kami? Tidak. Terus majunya pakai apa? Ucapan syukur. Bergetar enggak lututnya? Pasti. Di muka orang-orang bersenjata kok. Disuruh maju dengan ucapan syukur. Ingat, dari tadi awal kita membahas semua yang menjaga hadirat. Ya, nggak perlu dijaga, cuman yang disuruh, ditugaskan ya untuk ada di dalam hadirat Tuhan itu selalu malaikat kerub. Selalu malaikat kerub. Malaikat kerub kalau Bapak Ibu baca di Yeskiel, sisi mukanya 4, dadanya ada bara api, kalau jalan berderu-deru, itu malaikat kerub. Saya selalu jelaskan begini sama anak-anak saya. Departemen penerangan yang pimpin Gabriel, dia selalu yang membawa berita. Departemen pertahanan yang pimpin Michael. Di Daniel, anak buahnya dikirim untuk jawab doanya Daniel, tertahan di udara dengan malaikat Persia, itu iblis. Perang di udara, jenderalnya turun. Dia katakan begini, ada apa? Bos, sorry bos, ini ribet nih bos, lagi perang nih bos. Kamu turun buruan, I'll take care of this. Dia yang berperang, gantikan anak buahnya turun ke Daniel, mohon maaf bos, saya tertahan di udara. Sekarang udah Pak Jenderal yang tolongin saya. Ada satu lagi departemen praise and worship, namanya Lucifer, kita udah bahas dari tadi. Dipecat udah.
Dipecat gara-gara nggak mengucap syukur. Makanya Alkitab mengatakan apa? Dicari penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Kita dicari sama Tuhan menggantikan posisi dia, makanya dia paling benci sama kita. Ada satu lagi departemen namanya Pas Pampres. Itu kerub. Ketika imam besar masuk ke dalam ruang maha suci, itu di atas tabut perjanjian, itu ada lambang kerub wings. Ketika imam besar nggak kudus yang bunuh, malaikat kerub. Itu sebabnya kerub selalu ada. Dan perhatikan ayat yang ke-24 mengatakan begini. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Mati semuanya. Pasti dibuat bingung sama deru malaikat kerub. Mereka berperang satu sama yang lain, mati semuanya. Bukan itu saja. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Bukan sekedar musuh saudara dihalau. Di balik itu semuanya ada perkenanan Tuhan yang luar biasa. Maju dengan ucapan syukur. Penyakitmu dikalahkan, masalahmu dikalahkan, pergumulanmu dikalahkan. Di balik itu semuanya ada perkenanan Tuhan. Maju dengan ucapan syukur. Saya akan tutup dengan kisah ini. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di Alkitab. Daud sangat menghargai hadirat Tuhan. Sekali lagi, hadirat Tuhan dilambangkan di dalam tabut perjanjian saat itu. Dia katakan begini kepada advisernya, Nabi Nathan namanya. Nathan, kamu tanya sama Tuhan. Itu yang benar aja. Masa tabut perjanjian ada di bawah kemah yang reot, sementara aku tinggal di dalam istana yang penuh dengan kayu aras? Nggak benar. Menghargai hadirat Tuhan. Sekali lagi ya, kalau kita baca perjanjian lama semuanya serba fisik. Kamu tanya sama Tuhan, saya mau dirikan bait Allah. Nabi Nathan balik, dia katakan begini, bos nggak usah bos. Kata Tuhan, biar nanti anaknya bos aja yang bangun. Namanya siapa? Salomo. Tapi karena inisiatifnya datang dari Daud, menghargai hadirat Tuhan, Tuhan membuat Holy Covenant, perjanjian kudus. Isinya apa? Kerajaan, keluarga, dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Itu isinya. Setelah Daud punya anak, punya cucu, punya keturunan, banyak raja-raja keturunan Daud hidup dalam dosa. Alkitab selalu mencatat begini, harusnya aku koyakkan kerajaanmu. Ada namanya Raja Abiam. Oh, banyak sekali nama-namanya. Dia katakan harusnya aku koyakkan kerajaanmu, tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan kerajaanmu. Ada perjanjian kudus. 300 tahun Daud sudah mati, Daud sudah nggak ada. Hiduplah seorang raja namanya Raja Hizkia. Dikepung sama bangsa Asyur. 185.000 tentara Asyur mengepung Raja Hizkia. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat malaikat Tuhan keluar malam-malam, itu pasti kerub. 185.000 tentara Asyur mati ditumpas. Dan Alkitab mengatakan apa? Aku melakukan itu untuk for my name's sake, untuk namaku, karena namaku dan karena moyangmu Daud. Siapa keturunan Raja Daud hari ini? Bangsa Israel. Keluarga dan keturunanmu aku kokohkan sampai selama-lamanya. Nanti akhir Juni kita ada berangkat lagi ke Israel. Sekarang ada tur ke Tel Aviv yang mengunjungi tempat pabrik dan lain sebagainya, belajar tentang inovasi yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan banyak hal yang kita nggak sadar. Ya, saya dulu waktu tinggal di luar, banyak teman-teman saya yang marinir pergi ke Israel. Saya tanya gini, buat apa? Belajar sistem keamanan. Ada perusahaan Given Image mengeluarkan kamera terkecil yang bisa masuk ke tubuh manusia. Mereka awalnya menguasai dunia medis, menguasai perbankan. Prosesor yang ada di HP kita itu ciptaan mereka. Mereka nggak pernah ciptain handphone. Semua handphone bayar royalti ke mereka karena prosesornya dari mereka. Kenapa? Kerajaan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Isi hidupmu dengan ucapan syukur. Keluarga dan keturunanmu akan dikokohkan Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah kuasa di balik ucapan syukur. Memposisikan hidup kita untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Membuat kita berhikmat. Masalah kita dihalau sama Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Dan keluarga dan keturunan kita dikokohkan selama-lamanya. Isilah hidupmu dengan ucapan syukur, supaya engkau berpaling kepada wajahnya dan mengatakan, aku menikmati hadiratmu ya Tuhan, hari lepas hari. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, mengucap syukur buat apapun yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena di dalam ucapan syukur ada perkara besar. Di dalam ucapan syukur hidup kami Tuhan akan makin merasakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
kalau kami nggak menghargai kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau hadir dan seringkali kami tidak merasakan karena kami nggak ngucap syukur. Walaupun apapun masalah di depan kami mau belajar setiap hari, mempunyai sikap hati yang baru, senantiasa mengucap syukur sama Tuhan, supaya kami bisa bertatap-tatapan dengan Tuhan. Dan ketika kami merasakan hadirat Tuhan, kami merdeka Tuhan. Ketika kami memandang Engkau, memandang kasih-Mu yang luar biasa, kami merdeka. Kami nggak akan lihat masalah kami lihat kebesaran Tuhan. Masalah kami mungkin besar, tapi Engkau lebih besar Tuhan. Penyakit kami mungkin mengerikan saat ini, tapi Engkau lebih besar. Itu sebabnya kami akan isi dengan ucapan syukur. Dan kebesaran dan kuasa-Mu akan turun Tuhan, menangani semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Kami akan jadi pelaku-pelakunya. Hanya di dalam satu nama-nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.